Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adam Nasirangan dari Prodi Informatika kelas IFB 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kami bersama Safna Nurfadila dan Adelvi Cynthia. Yang pertama, dalam tujuan pembelajaran ini untuk dapat memahami gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. Yang kedua, memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Yang ketiga, memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif mengenai karya yang diresensi. Yang keempat, dapat membandingkan resensi dari teks atau buku kumpulan cerita. Kemudian ada konten materi. Dan yang pertama ada definisi resensi, ada hal yang perlu diperhatikan, kemudian tujuan resensi, hal yang harus ada dalam resensi, kemudian sistematika penulisan resensi, judul, identitas, pendahuluan, isi pernyataan, penutup, dan langkah terakhir yaitu langkah-langkah membuat resensi. Kita lanjut, dalam pendahuluan resensi, artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Pengertian resensi itu sendiri adalah tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik buruk suatu kualitas tulisan. Meresensi buku merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memberi tanggapan dan penilaian terhadap isi sebuah buku. Aspek yang dicermati dan ditanggapi bisa tentang latar belakang, tujuan, isi, bahasa, gaya penyajian, dan manfaat buku itu. Dengan kata lain, resensi merupakan tulisan yang di dalamnya mengungkapkan suatu penilaian, gagasan terhadap suatu buku yang telah dibaca. Resensi dapat pula dikatakan timbangan atas baik atau buruknya sebuah buku. Kita lanjut, slide ke-6. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat resensi. Menurut Rahardi, dalam membuat resensi, ada hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan harus jelas, tegas, tajam, dan akurat. Kedua, pilihan kata yang digunakan harus baik, tepat, dan tidak konotatif. Yang ketiga, format dan isi resensi harus disesuaikan dengan kompetensi, minat, dan motivasi pembaca. Yang keempat, objektif, seimbang, dan proporsional dalam menyampaikan timbangan terhadap buku atau hasil karya. Dalam resensi harus mencantumkan organisasi buku secara lengkap. Isi buku dinilai berdasarkan kelengkapan, kejelasan, dan ketajaman isinya. Meninjau sebuah buku yang digunakan, apakah sudah baik atau tidak dari segi kebakuan, keefektifan, maupun dari segi menariknya. Oke, kita lanjut ke tujuan resensi. Yang pertama, memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dari sebuah buku. Dua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problem yang muncul dalam sebuah buku. Tiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku pantas mendapat sebutan dari masyarakat atau tidak. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang terbit seperti siapa pengarangnya, mengapa ia menulis buku itu, apa pertanyaannya, bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis karya pengarang yang sama, bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis yang dihasilkan pengarang-pengarang lain. Yang kelima, untuk segolongan pembaca resensi yang membaca agar mendapatkan bimbingan dalam memilih buku-buku, setelah membaca resensi berminat untuk membaca atau mencocokkan seperti apa yang ditulis dalam resensi, tidak ada waktu untuk membaca buku, kemudian mengandalkan resensi sebagai sumber informasi. Kemudian ada hal yang harus ada dalam resensi. Adapun menurut Nuruddin, yang
harus ada dalam resensi, yaitu yang pertama, judul resensi buku, data buku, membuat prolog, menyebut judul buku dalam naskah, mengemukakan secara eksplisit isi naskah buku, mengutip kata asli, siapa sasaran buku, arti penting buku bagi masyarakat, eksklusivitas buku, sistematika atau apa yang dibahas, menyebut identitas penulis, dan yang terakhir, penutup. Sistematika penulisan resensi. Dalam menulis resensi ada beberapa kriteria penulis guna mencapai resensi yang baik. Kriteria-kriteria tersebut yaitu judul resensi, data buku, pendahuluan, isi pernyataan resensi, dan terakhir adalah penutup. Yang pertama yang kita akan bahas adalah judul resensi. Membuat judul resensi hendaknya dibuat cukup menarik, yaitu judul yang benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Judul yang menarik akan membuat pembaca merasa penasaran terhadap isi resensi. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Stewart, bahwa kesan yang pertama sangat menentukan penilaian selanjutnya. Yang perlu diingat, judul resensi selaras dengan keseluruhan isi resensi. Judul resensi ini harus berada dari judul buku yang dibaca. Penentuan judul ini sangat berperan sekali dalam menentukan isi resensi. Biasanya sebelum membuat judul, resensi hendaknya merumuskan tema. Dalam menentukan tema, sebaiknya point of view tidak boleh lebih dari satu. Hal ini untuk menghindari melebarnya pembahasan dari tema pokok. Yang kedua yaitu identitas buku. Identitas buku harus diinformasikan secara objektif. Data buku selengkap-lengkapnya terdiri dari judul buku, pengarang, kota terbit, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan harga buku. Penulisan data buku sebaiknya dideskripsikan dalam bentuk paragraf, tidak ditulis dalam bentuk butir per butir. Yang ketiga, pendahuluan resensi. Dalam membuat pendahuluan, bisa dimulai dengan beberapa pertanyaan menyangkut buku yang dibaca. Tujuannya agar pembaca merasa tertarik ketika pertama membaca resensi tersebut, sehingga membuat penasaran ingin membaca isi resensi secara keseluruhan. Bisa juga diawali dengan memperkenalkan siapa pengarangnya, prestasi yang telah dicapai pengarang, memaparkan kekasan atau sosok pengarang. Keunikan buku juga dapat dipaparkan di awal resensi. Tujuannya adalah agar pembaca dapat terkesan ketika pertama membaca resensi. Dapat juga memperkenalkan penerbit. Apakah penerbit buku tersebut sudah banyak mengeluarkan buku? Pemaparan mengenai tema besar buku juga bisa diungkapkan. Sebagai dasar pengenalan garis besar isi buku, seperti contoh di bawah ini. Karya sastra adalah hasil dari sebuah perenungan yang mendalam dari seorang pengarang dengan media bahasa. Pengarang menuangkan pikiran, perasaan, pengalaman, ide-ide, dan semangat, keyakinan, dan kepercayaan yang diekspresikan ke dalam sebuah karya sastra. Karya sastra mampu memberikan kesadaran dan pengalaman batin bagi pembacanya. Yang keempat, isi pernyataan. Isi resensi merupakan ringkasan atau sinopsis dari buku. Untuk mengulas buku ilmiah, isi bab per babnya disusun secara baku dan teratur. Adapun dalam menuliskan bagian isi buku, yaitu hendaklah memaparkan ringkasan buku secara kronologis, sebaiknya mencantumkan beberapa kutipan dari buku yang telah dibaca. Isi pernyataan resensi juga dapat berupa penilaian buku tentang keunggulan dan kelemahan buku tersebut. Dan yang kelima, terakhir, penutup. Hal yang paling khas dari resensi dalam bagian penutup yaitu adanya kalimat persuasif untuk pembaca agar mau membaca atau jangan membaca buku tersebut. Apakah buku tersebut baik untuk dibaca atau tidak? Paparkan juga bahwa buku tersebut baik dibaca dalam kalangan apa, serta penulisan resensi harus bisa
menilai apa arti penting buku tersebut bagi masyarakat. Resensi yang baik akan menyanjung atau mengkritik secara objektif dan proporsional. Lanjut slide ke-15. Yang terakhir, yaitu langkah-langkah membuat resensi. Yang pertama, pengenalan buku terhadap identitas buku yang akan diresensi. Yang kedua, pengembangan peta permasalahan dalam buku dengan tepat dan akurat. Yang ketiga, menentukan sikap atau penilaian buku. Yang keempat, merevisi atau mengkoreksi resensi. Sekian presentasi kami. Saya Adam Nasrangan bersama teman saya Safna Nur Fadilah dan Adelvia Cynthia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Thank you.